3, 2, 1, action. Kamu tahu nggak apa itu ADHD? Enggak. Nggak pernah dengar ya? Nggak tahu. Nggak pernah dengar ya apa itu ADHD? Nggak, baru ini dengar. ADHD. Pernah dengar sih, tapi saya nggak tahu definisinya atau penjelasan detailnya seperti apa. Pernah Menurut kalian apa itu ADHD? ya kayak apa disorder, iya disorder atau enggak ya nggak tahu, kayak gitu Nggak pernah dengar ya tentang ADHD ya? Nggak. Tahu. Menurut ADHD itu apa? ADHD itu kayak penyakit yang kepribadiannya banyak gitu kan. Kayak multiple kepribadian dalam satu tubuh. Kayak film Split. Klip sebelumnya adalah jawaban yang biasa kita terima saat menanyakan apa itu ADHD di lingkungan pelajar Indonesia. Padahal, ada lebih dari 2 juta kasus tercatat penderita ADHD di Indonesia. Meskipun ADHD adalah gangguan serius, ADHD merupakan kondisi yang dapat dikendalikan secara efektif. Bahkan, ada banyak contoh orang terkenal dan sukses yang menderita ADHD. Penderita ADHD bisa sangat kreatif dan cerdas. Mereka juga mampu menemukan solusi dan berpikir out of the box. Jadi, apa itu sebenarnya ADHD? Oke, nama saya Yuliana Anggrani. Saya dosen Fakultas Psikologi di Universitas Pelita Harapan. Oke, ADHD itu kalau singkatannya kan Attention Deficit Hyperactivity Disorder ya. Kalau di Indonesianya itu dia namanya sebenarnya GPPH, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Jadi attention deficit itu masalah dengan fokus ya, atensi. Terus ada hiperaktivitas yang memang udah ada bahasa Indonesianya. Kalau dari namanya itu sebenarnya kan udah agak-agak menggambarkan gitu ya, attention deficit. Jadi kalau ciri atau karakteristik besarnya itu adalah gangguan dari atensi atau pemusatan perhatian. Kemudian ada hiperaktivitas, berarti itu sangat aktif gitu, melebihi dari aktif yang sewajarnya untuk usia anak yang biasanya gitu. Nah, untuk ADHD sendiri diagnosanya itu bisa terdiri dari 3 macam sebenarnya. Jadi ADHD yang lebih dominan ke arah inattention atau attention deficitnya, atau juga bisa juga yang kedua itu ADHD yang dominannya lebih ke hiperaktivitasnya, atau yang terakhir itu yang ketiga itu adalah combine. Jadi itu bisa ada attention deficit juga hyperactivity disordernya. ADHD seringkali diasosiasikan dengan anak-anak dan diklaim dapat diobati, meskipun tidak dapat disembuhkan. Namun, apa yang terjadi jika penderita lambat didiagnosa hingga penderita menjadi dewasa? Halo, kenalin nama gue Krismo. Nah, kalau fullnya namanya Kris Wibowo. Umurnya 23 tahun. Sekarang mahasiswa dan kerja sih. Jadi gue udah kerja di tempat bokap gue itu dari 2017. Setelah 2017 itu jadi mengandang 2 gitu, mahasiswa dan pekerja. Terus currently juga sekarang lagi part time di salah satu coffee shop. Aku Abel, aku sekarang kuliah di UPH, jurusan Food Technology 2017. Jadi kamu dari kapan tahu kalau kamu itu menderita ADHD? Dari kecil sih, waktu kecil kayak dibawa ke psikiater gitu. Terus ya udah dibilang ya ADHD gitu. Cuman aku nggak inget exactly umurnya berapa. Kalau terdiagnosa sebenarnya 2017 Februari. Tapi sebelum 2017 itu emang dari kecil udah dikategorikan sebagai anak yang hiperaktif gitu. Gitu sih. Menurut kamu persepsi orang lain terhadap kamu gimana? Maksudnya kayak dengan aku ADHD ini kayak orang. Apakah kamu anggap kayak biasa aja gitu, nggak usah dipeduliin, atau mungkin kamu agak minder atau malu gitu? Kebanyakan orang nggak tahu sih. Aku nggak pernah ngasih tahu orang-orang sih. Paling kayak orang yang aku udah anggap kayak deket gitu baru aku kasih tahu kayak aku ADHD kayak gini. Jadi kalau misalnya
aku agak mengganggu atau gimana, ya say sorry gitu. Ya paling kayak kalau misalnya lagi kerja barengan sama orang, kayak lagi kerkel gitu, kayak aku lebih kayak suka yang susah fokus gitu. Terus kayak malah jatuh-jatuhnya kayak yang ngeganggu. Jadi kalau secara personally aku tuh lebih bisa kalau kayak belajar tuh sendiri, soalnya daripada kayak ganggu orang lain gitu kan. Terus ya gitu sih, paling kayak lebih ke arah dalam mengerjakan tugas tuh kayak lebih gimana ya, kayak procrastinate gitu. Maksudnya ganggu teman kalau dalam kerja kelompok itu gimana tuh? Kayak misalnya mereka lagi lagi kerja kelompok, lagi bentar. Lagi ngapain? Iya lagi kerja kelompok gitu, terus akunya kayak tiba-tiba bosan, terus akunya kayak, wah ini ada ini, terus kayak ngeganggu mereka, terus akhirnya kita kayak ngobrol-ngobrol gitu, terus akhirnya bukannya itu malah bukannya ngerjain malah ngerjain, bukannya ngerjain malah main gitu. ADHD itu rasanya kayak gimana? Nih kayak Sedeskriptif mungkin. jujur aja nih, kayak interview kayak gini kalian ngomong apa, kayak aku tuh suka kadang-kadang hilang kayak oh iya, terus aku kayak baru denger itu terus aku meraba-raba sendiri, makanya kayak aku suka talking nonsense gitu. Terus kalau apa ya, bener-bener kayak misalnya nih lagi ngerjain sesuatu tuh tiba-tiba kayak aduh gila kepikiran ini terus akhirnya terhambat. Pernah ngerasa malu atau minder? Kenapa? Kalau malu dan minder, mungkin dulu ya waktu SMP, SMA gitu kan kayak, duh kenapa ya gue kayak gini gitu kan. Malu kayaknya enggak. Kalau minder yes, obviously, karena sampai sekarang pun gue juga masih minder gitu. Tapi it doesn't really hold me back sih untuk ngelakuin hal-hal positif untuk gimana ya, untuk kayak karena gue kurang jadi jangan sampai gue sangat berkekurangan gitu sih. Kalau rasa ketika gue lagi episodenya datang gitu ya, kalau gue sih ngerasanya gini, it's either two things gitu. Gue nggak bisa tidur, satu, kedua gue nggak bisa fokus, ketiga gue pengen ketawa-ketawa sendiri. Jadi atau kayak kalau misalnya ya kayak tadi nih, kayak gue lagi jawab pertanyaan lo, tapi di saat yang sama gue kayak gimana ya gitu. Jadi kayak agak susah untuk string sentence gitu, dan itu kick in kayak gimana ya, kayak satu zat yang udah terbiasa di otak gue gitu loh. Gue ngerasain gitu sih. Jadi kayak ya kalau itu lagi kick in ya udah, oh gue tahu ini datang, jadi udah gue nikmatin aja gitu. Rasanya berteman sama Abel sih menurut aku sama kayak temenan sama orang-orang lain yang mungkin nggak ADHD. Cuman bedanya kita harus lebih sabar mungkin, karena kadang Abel suka kalau diajak ngobrol, misalnya dia nggak nangkep langsung apa yang kita obrolin, jadi kita harus ulang lagi atau kita harus jelasin lagi. Tapi kalau dalam konteks pertemanannya sih menurut aku nggak ada bedanya sama orang-orang lain. Masalah yang gue hadepin sehari-hari untuk sebagai seorang ADHD, menurut gue lebih kayak gimana ya, kayak gini nih, kita kayak lagi ngobrol gini, gue bisa yang kayak ntar heboh sendiri gitu, kayak wah gitu, kayak terus filter antara hal yang menurut gue lucu banget itu menurut gue nggak lucu, kayak filter di otak lu tuh hilang gitu loh, untuk kayak membedakan mana yang lucu banget, mana yang enggak, terus mana yang kayak lo harus behave, mana enggak, kayak gitu. Lebih kayak apa ya, cara menempatkan dirinya aja sih yang menurut gue agak mengganggu orang-orang di sekitar gue gitu. Which is gue juga nggak tahu, mereka nggak pernah ngomong ke gue kan. Jadi ya itu sih lebih yang kayak menghambat sosialisasi gue lah gitu. Cuman puji Tuhannya ya puji Tuhannya banyak yang ngerti kalau gue emang anaknya begitu, dan ya bersyukur sih punya banyak orang-orang yang bisa menghargai apa yang gue laluin.
nanganin ADHD setiap hari. Sebenarnya ADHD itu kan kayak something that you don't really realize gitu kan. You don't really realize you are having this kind of like kayak penyakit mentally gitu. But then salah satu cara gue sendiri untuk untuk mengatasi ke ADHD-an gue lalu boy banget. Itu adalah gue melakukan self diagnosing sih, lebih kayak itu yang dikasih yang disaranin psikiater gue. Dia bilang kayak coba kamu tiap hari track down kegiatan kamu sehari-hari ini ngapain gitu, terus ditulis mungkin, atau mau dibikin jadi lagu, mau ditulis jadi lagu, terus kayak or anything, pokoknya selama satu hari itu retrace everything that you've done gitu. Nah ketika udah selesai retrace itu baru kayak bisa yang ini kayaknya oke, yang ini kayaknya enggak gitu. Jadi untuk the next day-nya gue ngerasa kayak oke, hari ini gue nggak boleh kayak hari kemarin kayak gitu. Jadi awareness terhadap diri lu sendiri dengan apa yang lo lakukan, tindakan yang lo lakukan itu juga bisa melatih kalau kata orang komputer sih algoritma otak lu untuk bekerja. Ketika episode ADHD ini datang, gue punya precaution action yang bisa gue lakukan gitu. Perlakuan beda dari teman pernah dan gue nggak suka gitu. Kayak lu ADHD ya, wow gitu kan, kayak seakan-akan gue kayak orang gila gitu, kayak orang yang harus di treat spesial gitu, dan gue nggak suka. But then over the time gue ngerasa kayak ya udahlah gitu. Kalau misalnya mereka ngelakuin gue spesial ya udah gue terima aja gitu kan, toh emang gue spesial gitu kan. Cuman ya kalau gue sendiri sih pas perlakuan beda itu datang ke gue yang kayak gitu, gue turn untuk kayak agak menjauh bentar, baru ntar balik lagi gitu. Well, pesan gue buat kalian yang punya temen seorang ADHD kayak gue, be present, hadirlah untuk temen lo, karena orang ADHD itu gak terlalu bisa sendiri. They're kayak more fragile gitu lah, quote and quote. Tapi mentally, bukan physically. Or maybe both, gak tau juga gitu kan. Yang penting be present for your friends, seperti kayak temen normalnya gitu. Terus be aware aja sih kalau misalnya memang temen lo lagi nyebelin banget hari itu, yang menderita ADHD, ya udah gitu loh, kayak be excusable gitu untuk mereka yang kayak gitu. Ya untuk gue yang kayak gitu juga. Terus be excusable. Terus jangan lupa, ini yang paling penting sih, jangan lupa untuk bantu mereka untuk self diagnose, untuk kayak lo kemarin kayak gini loh, gue nggak oke dengan lo kayak gini, coba diarahkan ke yang lebih baik gitu. Menurut gue mental health dan penyakit jiwa itu adalah dua hal yang berbeda. Tapi untuk awareness di Indonesia itu adalah dua hal ini adalah hal yang sama gitu kan. Jadinya kayak kalau lu punya mental health berarti lu gila gitu kan. Jadi menurut gue nih, kalau memang the word can get out there gitu melalui dokumentasi or whatever this is, mental health itu adalah isu yang menurut gue terjadi di banyak kalangan gitu, nggak cuma anak-anak kuliah, tapi juga banyak orang-orang pekerja. So kalau kita bisa meningkatkan awareness itu dari hal-hal kecil yang kita lakuin, menurut gue itu akan jadi lebih oke banget.